Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk kuliah data mining kali ini, kita akan melanjutkan tentang data understanding ya, di bagian pra-proses atau pre-processing. Nah, untuk kali ini, kita akan belajar soal PCA atau Principal Component Analysis. Oke, baik kita mulai ya. Nah, sebelum kita lebih jauh mengenal soal BCA, ya kita harus mengingat kembali ya, apa itu standar deviasi. Jadi, standar deviasi ini merupakan jarak rata-rata setiap data terhadap mean atau nilai tengahnya. Ya, jadi rumusnya seperti yang kita lihat di depan ini ya. Jadi, standar deviasi sama dengan akar dari jumlah ini data dikurangi nilai tengahnya dibagi jumlah data dikurangi 1. Nah, ini yang disebut standar deviasi. Oke, kemudian untuk variance. Variance ini merupakan ukuran sebaran data di dalam dataset. Ini merupakan kuadrat dari standar deviasi ya. Nah, ini ada variance, ini kemudian ada kovarian. Nah, sebenarnya kovarian ini dia mengukur bagaimana sebaran data dengan dimensi yang bervariasi terhadap nilai tengahnya yang berkaitan dengan hubungan antar data. Nah, di sini kata kuncinya adalah nih, antar data. Nah, jadi datanya lebih dari satu ya. Maka disebut kovarian ya. Jadi kalau varian datanya cuma satu ya, yaitu X aja. Kalau kovarian datanya lebih dari satu. Misal di sini kita gunakan X dan Y. Nah, yang kita perlu ingat, kovarian X dengan Y ini nilainya sama dengan kovarian Y dengan X. Jadi kalau kita kembali lagi ke sini ya, ke varian, ini sebenarnya kan sama seperti ini. X, Y dikurangi mean X. Ini kan sama saja sebenarnya. Karena sama, ya kita tulis kuadrat. Nah, seperti ini. Nah, kalau kovarian kan datanya lebih dari satu ya, ini tinggal diganti ini Y. Y. Jadi sebenarnya sama ya. Oke, nah sedangkan apa itu matriks kovarian? Ya, jadi matriks kovarian ini elemennya merupakan kovarians antar data. Misal kita di sini memiliki 3 dimensi ya, X, Y, Z. Maka bentuk dari matriks kovarian seperti yang kita lihat di sini. Ya, jadi antar data ini kita hitung kovariannya. X, Y, Z. Ini X, Y, Z. Nah, bisa kita lihat ya, ini kovarian X dengan X, X dengan Y, X dengan Z. Nah, untuk yang diagonal, ini adalah varian ya, karena dengan dirinya sendiri. Kemudian, ya seperti yang disebut di sini, ya kovarian XY dan kovarian YX itu sama ya. Jadi kita cukup menghitung satu kali. Ya, kovarian XY ini nilainya sama dengan kovarian YX. Kovarian XZ nilainya sama dengan kovarian ZX. Nah, ini karena simetris ya. Sama. Ini YZ, ini sama dengan ZY. Jadi kita susun seperti ini untuk matriks kovarian. Oke, berikutnya eigenvalue ya. Eigenvalue dari sebuah matriks M ini adalah bilangan real disimbolkan dengan lambda ya. Sedemikian hingga ada vektor yang tidak nol. Ini vektor E misalnya yang memenuhi ini. Misal matriks M itu dikalikan dengan vektor E, ini maka hasilnya sama dengan nilai eigen dikalikan vektor E, di mana vektor E itu nilainya tidak nol ya. Ini tidak sama dengan nol. Nah, eigenvektor dari M ini merupakan vektor tidak nol. Sedemikian hingga berlaku ini tadi. Matriks M dikalikan vektor E, ini hasilnya sama dengan eigenvalue dikalikan vektor E. Nah, maka E di sini merupakan eigenvektor dari M.
yang berhubungan dengan eigenvalue lambda ini ya, dan berlaku sebaliknya. Nah, ini contoh ya. Di sini ada matriks M, mulai 1, 0, 0, 2 ya. Dan setelah dihitung, diketahui eigenvalue-nya ada 2. Kalau matriks 2 kali 2, maka eigenvalue-nya ada 2. Eigenvalue 1, nilainya 1, eigenvalue 2, nilainya 2. Nah, kita coba buktikan ya. Ini dengan menggunakan eigenvalue 1. Nah, kita coba M ini 1, 0, kita kalikan E. Kalikan E, 1, 0. Nah, ini perkalian matriks ya. Ini 2 kali 2 dikalikan matriks 2 kali 1, jadi hasilnya adalah 2 kali 1 ya. Perkalian matriks ya, masih ingat ya. Ini maka hasilnya 1, 0. Oke. Dan kita coba untuk ini, lambda E. Lambdanya ini 1, ya perkalian skalar ya. E-nya 1, 0. Ya, hasilnya sama ya. Ya, jadi di sini terbukti ya, bahwa E1 adalah eigenvektor dari M dengan eigenvalue yang lambda 1 ini. Nah, ini contoh eigenvektor. Misal ada ini ya, tentukan eigenvektor dan eigenvalue dari matriks berikut. Ya, ini misal ada matriks A ya, min 1, 6, min 12, dan seterusnya ya. Untuk memperoleh eigenvalue ya, kita menggunakan determinan. Sini determinan A dikurangi matriks identitas dari lambda ini ya, sama dengan 0. Ya, seperti yang kita ketahui, matriks identitas itu kan seperti ini. 1, 1, 1, 0, 0. Oke, seperti ini ya. Ini dikalikan lambda, jadi hasilnya seperti ini. Jadi determinan min 1 dikurangi min lambda, ini 6, min 12, dan seterusnya ini sama dengan 0. Nah, untuk menghitung determinan, nah ini kalau matriks 2 kali 2 kan gampang ya. Cuman untuk ini yang matriks 3 kali 3 ada beberapa cara ya. Ini kita ambil salah satunya. Jadi yang bagian ini plus, ini minus, ini plus ya. Untuk yang ini, min 1 kali min lambda, ini kita kalikan dengan ini. Nah, ini ya. Sedangkan yang min 6, ini kita kalikan dengan ini. 30, 20, sampai sini. Nah, sedangkan yang plus min 12 ya, plus kali min ya, min 12 ya. Nah, kita kalikan dengan ini. Nah, oke, seperti ini ya. Ya, nah ini. Jadi min 1 dikalikan, nih, 13 dikurangi lambda, dikalikan 20 kurangi lambda, dikurangi 30 kali min 9, jadi kan plus. Sebenarnya kan dikurangi negatif 270, jadi 270 ya. Yang pertama, kemudian yang kedua, ini 6 dikalikan ini. Nah, ini kan 0 ya. Jadi 6 kurangi 0 kurangi 0. Maaf, 6 dikalikan 0 kurangi 0. Jadi ini 0. Kemudian yang min 12 sama ya. Ini dikalikan 0 kurangi 0, 0. Oke, jadi kita dapat nilai ini ya.
Oke, nah ini sudah didapatkan persamaannya. Oke, kemudian kita lakukan pemfaktoran. Nah, hasilnya seperti ini. Eigenvalue satunya min 1, eigenvalue 2-nya 2, eigenvalue 3-nya 5. Nah, setelah itu kita hitung eigenvector untuk masing-masing. Pertama untuk negatif 1. Ya, jadi seperti ini ya. Ini sudah didapat. P-nya 1, 0, 0. Eigenvector untuk lambda yang pertama. Ini. Nah, untuk yang lambda kedua caranya sama ya. Hasilnya ini eigenvectornya. Nah, untuk eigenvector yang ketiga, untuk yang nilai 5 ini eigenvectornya. Nah, kemudian kita masuk ke algoritma PCA, Principal Component Analysis. Oke, sebentar. Cek. Oke. Maaf, kita lanjutkan ya. Oke, jadi algoritma PCA yang pertama adalah ekstraksi data. Misal di sini kita memiliki data 2 dimensi X dan Y. Kita dapat ini 10 data ya untuk X sama Y-nya. Nah, kemudian langkah kedua yaitu kita lakukan normalisasi, yaitu dengan mengurangi setiap data dengan nilai meannya. Misal X ini kita meannya 1,81 ya, yang Y meannya 1,91. Nah, dari tiap-tiap data ini kita kurangkan dengan meannya X ya dikurangi 1,81, yang Y dikurangi 1,91. Nah, kita dapat ini data yang sudah dinormalisasi seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita hitung covariant matrixnya. Nah, ini X, ini Y, ini X, ini Y. Nah, ini sama seperti cara yang di awal ya. Kita dapat seperti ini. Ya, ini dicoba hitung satu kali karena nilainya pasti sama. Oke, kemudian langkah keempat. Kita hitung nilai eigen dan vektor eigennya dari matriks covarian ini tadi. Ya, misal setelah kita hitung, kita sudah dapat ya, untuk value eigen satunya 0,0491 dan value eigen 2-nya 1,284. Untuk vektor eigen satunya, ini yang vektor eigen 2-nya ini ya. Nah, kemudian kita susun urut ya pertama ya. Ini untuk yang eigen value 1, dek eigen value 2. Nah, ini dan kita susun juga vektor eigennya. Yang ini untuk yang eigen value 1, ini untuk yang eigen value 2. Kemudian langkah kelima, kita memilih komponen dan membentuk vektor fitur. Nah, eigenvektor ini dengan eigenvalue terbesar merupakan prinsipal komponen dalam dataset. Maka kita urutkan eigenvalue dari besar ke kecil. Nah, dari sini, ini kan eigenvalue yang 2 lebih besar dari eigenvalue yang pertama. Jadi kita urutkan. Ini eigenvalue 2, ini eigenvalue 1. Ya, ini karena contohnya hanya 2 dimensi ya, X aja. Jadi kalau misal ada 5, ya kita urutkan dari besar ke kecil. Nah, kemudian langkah ke-6, ini dapatkan dapatkan dataset baru. Misal di sini karena kita hanya punya 2 kolom fitur ya, maka untuk menyederhanakannya ya kita ambil 1. Kita kalau ada 3, 4, 5 kolom ya tergantung kita mau ambil 4 atau 3 atau berapa. Jadi ada yang dikurangi. Misal di contoh ini kita hanya mengambil 1 ya. Nah, berarti kita ambil vektor yang paling kiri, berarti yang nilai eigennya paling besar. Nah, paling kiri kan ini tadi.
Oke, ini ya. Kemudian ubah menjadi bentuk baris dengan operasi transpose. Oke ya. Kemudian kalikan dengan dataset sebelumnya. Nah, dataset sebelumnya itu tadi yang X, Y yang sudah dinormalisasi yang ini ya. Oke. Nah, ini jadi kita kalikan ini. Ini 1 kali 2 ya. Matriks 1 kali 2 dikalikan matriks 2 kali 10. Ya, berarti hasilnya adalah matriks berukuran 1 kali 10. Hasil ini ya. 0,28 dan seterusnya hingga 1,224. Nah, di sini kita sudah mendapatkan fitur yang baru hasil PCA. Oke ya. Untuk penjelasan PCA cukup sampai di sini ya. Jika ada pertanyaan bisa kita bahas di kelas atau mungkin bisa melalui chat. Oke, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.